Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, wabil khusus anak-anakku tercinta yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, atas izin dan takdir Allah, pada saat ini saya sebagai guru agama di SMA Negeri 1 Situbondo akan memberikan materi dalam kaitan Pondok Ramadan untuk siswa-siswi kita tercinta, khususnya kelas 10 dan kelas 11, dan syukur-syukur kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus bisa menikmati ilmu yang disampaikan pada kegiatan Pondok Ramadan SMA Negeri 1 Situbondo. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang bulan Ramadan, di sekolah-sekolah biasanya diadakan kegiatan Pondok Ramadan. Untuk tahun 1441 Hijriah ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena negeri kita khususnya dan pada umumnya negara-negara di dunia mengalami suatu permasalahan besar dengan adanya COVID-19, sehingga berdampak juga anak-anak belajar di rumah. Tak terkecuali kegiatan Pondok Ramadan, anak-anak kita mendengarkan di rumah masing-masing. Namun kita berharap mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan hikmah yang besar untuk peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Islam, tentunya kita teringat bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini merupakan suatu firman Allah yang berisi ilmu-ilmu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Dan alhamdulillah kita sudah banyak menerima ilmu-ilmu Al-Quran. Kita sudah banyak menerima ilmu-ilmu tentang Al-Quran, yang secara garis besar ilmu di dalam Islam itu ada 3. Kalau kita bicara tentang ilmu dalam Islam itu banyak sekali, karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon yang tegak itu dijadikan sebagai pena untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan kalau didatangkan lagi
seluas laut itu, didatangkan lagi seluas laut itu, maka belum terkupas semua ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu manusia itu sedikit sekali. Manusia ini tidak tahu tentang ilmu, dari mana kita ini berasal, untuk apa ini kita hidup di dunia, apalagi nanti setelah kehidupan di dunia kita akan ke akhirat. Bagaimana akhirat? Itu tidak ada manusia itu yang memiliki ilmu itu, kecuali orang-orang yang beriman meyakini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sekian banyak ilmu Allah disimpulkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu masalah keimanan. Masalah iman. Ini suatu keyakinan. Iman itu kalau diartikan, al-iman ma'rifatun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Geraknya hati pertama, masuknya suatu keyakinan di dalam hati bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ada keyakinan yang bagus, yang matang, yang kuat, barulah kita akan mampu untuk melaksanakan ilmu yang kedua, yaitu masalah ibadah atau syariat. Jadi orang yang beribadah itu karena adanya keimanan. Seperti di bulan Ramadan ini, anak-anakku sekalian, kalian ini berpuasa. Mengapa berpuasa? Allah panggil kalian ini, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada iman. Disebut sebagai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, kemudian ada perintah yaitu puasa. Puasa ini ibadah, bagian dari syariat. Jadi tidak bisa dikerjakan ini yang namanya puasa dan ibadah yang lain kalau tidak ada yang namanya iman. Ini ilmu yang berasal dari Allah. Kalau sudah iman ada pada diri kita, kemudian ditambah lagi kita mengamalkan ibadah, maka dengan sendirinya nanti akan muncul pada diri seseorang yang memiliki keimanan dan mengamalkan ibadah itu yang disebut dengan tingkah laku yang mulia, yang dalam agama disebut akhlakul karimah. Jadi ini 3 ilmu yang harus ada pada diri kita. Secara garis besar, ilmu pendidikan Islam itu ada 3, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Dan alhamdulillah, pada materi Pondok Ramadan untuk SMA Negeri 1 Situbondo ini, insya Allah ilmu-ilmu, apakah itu keimanan, ibadah atau syariat dan akhlak, akan kita terima. Terutama bagi anak-anakku, kita simak penjelasan apa itu iman, apa itu ibadah, apa itu tentang akhlak yang akan disampaikan dalam rangkaian acara Pondok Ramadan. Nah, gambarannya sekarang 3 dari materi pokok pendidikan Islam. Marilah anak-anak kita bayangkan bagaimana itu pohon yang berdiri tegak. Kita bayangkan pohon itu kok bisa tegak, rindang, bahkan berbuah. Itu ada 3 unsur kekuatan di situ. Yaitu yang pertama, dia memiliki akar yang kuat. Karena akarnya kuat, batangnya ikut kuat. Kemudian karena batangnya kuat, tumbuh ranting, bahkan mengeluarkan daun, bahkan lebih dari itu mengeluarkan buah. Nah, disitulah kita akan mengetahui bahwa ajaran Islam itu dimulai dengan akidah, dengan keimanan. Keimanan itu dalam pohon yaitu akar. Kalau sudah akarnya kuat nanti batang. Batang dalam pendidikan Islam ini adalah syariat, ibadah. Ya. Kemudian kalau ibadahnya bagus, karena ada unsur akar yang kuat, maka akan muncul ranting, daun-daun yang rindang, bahkan berbuah. Yang rindang itu adalah akhlakul karimah. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ketika mengeluarkan buah,
maka buah itu bermanfaat bukan hanya kepada orang-orang yang dekat, buah itu bermanfaat untuk orang-orang yang jauh. Jadi akhlakul karimah adalah merupakan suatu hasil dari amaliyah kita yang didasari dengan iman, kemudian dengan ibadah. Ini materi pokok dalam pendidikan Islam. Ibarat satu pohon. Kalau diri kita ingin kokoh, ingin kuat, terutama sekarang ini, kalian anak-anakku sebagai generasi muda penerus harapan bangsa, harapan agama di masa yang akan datang, yang banyak tantangan, cobaan, rintangan di sekitar kita, yang akan meruntuhkan keimanan kita sangat banyak. Di sekeliling kita sudah tidak bersahabat lagi. Pergaulan-pergaulan anak-anak muda sekarang ini sudah di luar jalur syariat Islam. Tapi kalau mereka itu memiliki landasan dasar yang kuat, yaitu akidah, keimanan, maka insya Allah dia akan menghambakan dirinya kepada Allah dengan banyak bersujud, beribadah, dan dari situlah dia akan bisa menjadikan benteng untuk dirinya dari hal-hal yang mungkar yang ada di sekitarnya. Ketika anak-anakku bisa membentengi dirinya dari hal-hal kemungkaran, maka disitulah muncul yang namanya akhlakul karimah. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan, mewujudkan, mencetak generasi-generasi harapan di masa yang akan datang. Jadi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo yang sangat saya cintai, sebanyak apapun ilmu kalian itu, sekaya apapun nanti kalian itu, tetapi kalau tidak ada iman, kalian tidak akan menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang dalam kehidupannya hanya mengandalkan ilmu, pengetahuan dan teknologi tanpa didasari dengan iman dan ibadah serta akhlakul karimah, maka ilmunya akan sia-sia. Ilmunya tidak akan bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, sudah untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk keluarganya tidak bermanfaat. Di ilmu yang bermanfaat, kejar setinggi-tingginya ilmu itu. Mau kemana kalian itu belajar, silahkan. Tetapi ketika kalian itu belajar dan sudah tinggi ilmu kalian, seharusnya kalian itu semakin kuat iman, semakin bagus ibadah, dan menunjukkan akhlakul karimah. Ini wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku, materi yang akan disampaikan di pondok pesantren dalam suasana COVID-19, kalian di rumah masing-masing, tetap kalian akan menerima materi keimanan, masalah ibadah, dan juga masalah akhlak. Karena ini adalah merupakan suatu materi pokok yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua. Doakan semuanya, mudah-mudahan hambatan, rintangan, tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman, laksanakan ibadah, terapkan akhlakul karimah dalam masyarakat. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.